Oke, coba ya. Oke, bentar, saya balik dulu ke sini. Oke, untuk sesi kali ini kita, materinya masih lanjut dari design thinking, ini proses terakhir dari design thinking yaitu testing. Jadi setelah, rangkaian beberapa materi sebelumnya kita berujung, pada materi terakhir dari design thinking. Bukan materi terakhir dari sesi ini, bukan materi terakhir dari learning path ini, tapi ini adalah materi terakhir dari proses design thinking yang ada gitu ya. Ini testing seperti namanya, ya namanya testing kita bakal ngetes dari desainnya gitu ya, kita bakal ngevalidasi desain yang udah kita buat, udah kita kerjain ke user, secara langsung kayak gimana. Oke, kita lihat lagi dari susunan silabusnya, di sini materi ke-7, design thinking untuk materi ke-7 untuk testing. Ini materi testing ini sebenarnya nggak bisa berjalan atau susah buat dipahamin kalau misalnya di materi-materi sebelumnya dari design thinking ini nggak dipelajarin gitu. Walaupun tetap bisa catch up, cuman emang dasar-dasarnya si proses ini nggak bisa berjalan kalau proses sebelumnya nggak berjalan. Setelah hari ini atau misalnya besok masih ada satu sesi lagi Introduction to Design System, itu beneran praktek, materinya nggak banyak. Bahkan hari ini juga praktek sih, materinya cuman berapa slide. Cuman ngenalin doang teori tentang bukan teori, penjelasan tentang si metode desain, testing-nya. Nanti udah itu ada praktek, yang bisa dipraktekin mulai dari, gimana cara ngetesnya langsung dengan berbagai metode ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau praktek silakan atau misalnya teman-teman nanti yang join-nya pakai video bisa dipraktekin silakan, itu diliatin langkah-langkahnya aja. Seperti biasa disclaimer, ini bukan materi yang detail banget karena waktunya terbatas dan nggak memungkinkan kalau misalnya kita ngebahas semua metode testing yang ada atau yang populer untuk proses design thinking ini dibahas satu-satu dan dipraktekin satu-satu itu agak nggak mungkin. Dengan tampilan yang ada, paling kita coba 2 atau 3 metode gitu ya. Nah dari sini, sebagai recap, untuk sebagai ngingetin aja, ini design thinking itu ada beberapa rangkaian yang udah kita lalui dari mulai empathize atau berempati, gimana caranya kita memahami user kita, terus nge-define dari informasi atau data yang kita dapetin dari proses empathize, kita definisiin menjadi suatu problem statement, bentar ya. Terus dari si problem-problem yang ada kita coba gali atau kita coba ideasiasi menjadi suatu ide yang utuh dan bisa kita Eee, eksekusi ya, yang jelas kita bisa eksekusi. Setelah itu kita coba prototype-in, kemarin kita udah nyoba gimana caranya bikin prototype sederhana yang simpel, yang masih pakai fitur-fitur yang ada dari Figma. Kita belum pakai, fitur-fitur yang apa ya, yang lebih mendalam ya dalam menggunakan tools-tools lain, walaupun ada banyak tools yang bisa pakai, kayak Framer gitu kan. Terus, dari situ kita mulai ke tahap terakhir dari desain ya, dari desain itu adalah testing. Sebenarnya kalau dari, gambar ini ada satu tahap lagi yang namanya implementasi, tapi itu ranahnya sebenarnya bukan di desain ya, karena kan implementasi itu ranahnya ada dipegang oleh di tim lain. Dari desain yang udah kita testing diimplementasi jadi suatu kode atau jadi suatu produk, gitu. Di sini dari testing sebenarnya kita nggak mau ngejelasin dulu, eee testing ini, tahapan terakhir kita buat ngevalidasi, ide atau desain produk kita. Biar kalau misalnya nanti kita kasihin ke developer, kita ngasihin ke product manager dan orang-orang terlibat lainnya gitu ya, ini nggak ada lagi pertanyaan atau nggak ada lagi isu gitu, sebelum di-develop. Testing ini kita lakuin ke user-nya langsung biasanya, walaupun ada berbagai metode, baik itu dia, langsung secara ngobrol one to one atau bisa kita ngobrol banyakan, atau bahkan kita nge-testing-nya cuman sekedar nyobain tanpa kita ngobrol atau ketemu sama orangnya itu bisa. Dari testing ini, kita recap dulu ada beberapa metode riset ya, yang udah kita sempat jelaskan di, sesi sebelumnya, gitu. Kita dikelompokkan ada beberapa metode untuk tahap discovery, itu discover itu tuh tahap untuk, kita empathize lah, kita
tahap mendefinisikan di awal lah atau kayak gimana itu kita pakai discover, terus kalau explore kita ini mulai ideate, kita mulai ideasi suatu produk menggunakan beberapa metode ini untuk bisa kita gather informasi atau misalnya validasi desainnya atau idenya. Terus ada juga yang ketiga ini adalah kategori, metode riset dengan kategori tes, ini yang bisa kita gunakan untuk testing. Ada beberapa metode di sini yang ditulis oleh NNG ya, NNG sebagai Most Frequent UX Research Method. Ini jadi metode riset yang sering dipakai oleh orang-orang di UX, yang kerja di UX ya atau UX user experience. Sini satu ada in-person usability study. Jadi ini UT, usability study, tapi dilakukan secara langsung. Terus juga ada accessibility evaluation, yang ketiganya ada remote usability study, terus ada test instruction atau help. Ini yang kita bawa dalamin di materi saat ini sebenarnya enggak kan semua 4 ini gitu ya. Sebenarnya ada beberapa metode lain yang emang lebih kepake daripada 4 ini gitu. Ya pasti yang kita pasti bawa dari 4 ini cuman usability study aja sih. Selain itu juga ada, metode yang dipakai untuk tahap listen ya, untuk kita mendengar. Biasanya sih kalau tahap listen itu produknya udah jadi, udah jalan dulu, baru kita, ngelakuin survei lah, analytic review lah, search log analysis itu. Jadi rata-rata sih ya untuk tahap listen atau misalnya penggunaan metode listen ini kalau misalnya produknya udah jalan. Gitu, kita lanjut dulu. Bentar. Nah, di sini ada metode yang kita pakai. Metode testing yang kita pakai itu ada beberapa ya. Dari berapa banyak yang tadi dijelasan, kita yang mau pakai atau kita jelaskan di sesi kali ini tuh yang pertama ada guerrilla testing. Guerrilla testing itu kayak gimana nanti ada jelasannya selection sendiri. Terus kedua ada moderated atau unmoderated usability testing. Jadi mungkin kalau tadi di slide sebelumnya NNG jelasinnya in person atau remote ya. Cuman kalau saya sih kalau di kantor sih nggak ngomongin remote atau in person ya, karena itu mah balik lagi itu mah cuma medium. Tapi kita ngomonginnya kalau di kantor saya atau misalnya di pengalaman saya pakainya adalah yang bedanya adalah moderated atau unmoderated. Maksudnya kayak gimana nanti ada slide sendiri. Yang ketiga ada A/B testing, itu testing untuk ngebedain perbedaannya yang mana yang dipakai atau kayak gimana itu ada slide-nya tersendiri nanti detailnya. Terakhir ada heat map sama e-tracking. Dari sini saya mau jelasin dulu. Yang pertama, guerrilla testing itu apa? Guerrilla testing itu justru sebenarnya adalah testing yang, bisa kita lakukan spontan gitu ya, ngedadak tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi nih, tiba-tiba kita mau nanya user, kayak secara random gitu ya, kita ngobrol ke publik, kita lagi di kafe atau misalnya lagi istirahat jam makan siang, terus tiba-tiba kita lagi keluar kantor, ngobrol sama orang asing, nanya, "Mas, nyobain aplikasi ini dong, gini gini deh, bentuknya kayak gini gini." Nah, kalau misalnya kita ngelakukan kayak gitu, jadi sebenarnya kita mau ngelihat gitu ya, orang yang kita ajak secara random ini buat nge-testing aplikasi, first impression-nya mereka tentang produk kita tuh atau tentang desain produk kita tuh kayak gimana. Itu guerrilla testing. Dan karena namanya random gitu ya, kita nggak ngedefinisiin user kita tuh siapa, bisa aja bapak-bapak yang kerja pegawai kantoran di situ atau bahkan, tukang parkir aja kita bisa ajak ngobrol gitu, mahasiswi atau bahkan anak SD, SMP, SMA juga bisa kita ajak ngobrol untuk nyoba aplikasi. Yang jelas karena random kita nggak spesifik sama user kita dan mungkin bisa berbeda dengan user yang bakal, sebenarnya bakal pakai aplikasinya gitu ya, gitu. Karena emang tujuannya buat ngelihat first impression-nya aja dulu gitu. Kalau misalnya first impression-nya udah bagus, diharapkan sih ke tahap-tahapan selanjutnya si produknya bakal bagus diterima oleh user, gitu. Tergantung dari perusahaan, tergantung dari, produk yang dibikin. Guerrilla testing bisa aja kita ngasih apresiasi gitu, karena kita udah ngajak ngobrol seseorang, kita udah takes time dia gitu, kita ngabisin waktu dia buat nyoba aplikasi kita. Biasanya sih bisa dikasih apresiasi, walaupun nggak semuanya tentang uang, bisa aja kalau bisa kita contoh saya nih, saya bikin aplikasi untuk, apa ya, yang paling gampang ya, toko online-nya adalah toko online untuk ini ya, gift untuk, ulang tahun dan lain-lain.
Contohnya kalau misalnya kita nyoba usability testing pakai kita nyoba testing pakai Gerala testing dengan orang yang kita ajak random itu, kita ngasih apresiasi kalau misalnya udah beres, ketika kita udah nge-takes time waktu dia, kita apresiasi kasih satu bingkisan atau apa gitu, nggak melulu soal uang. Tapi rata-rata kalau misalnya emang perusahaannya gede dan perusahaannya emang stable, biasanya testing gini tuh dia ngasih hadiah lah. Bisa itu uang, bisa itu, gift atau misalnya goodies, merchandise atau apapun itu. Walaupun nggak wajib, jadi ada juga emang kalau misalnya perusahaannya emang nggak ada budget dan untuk itu tapi kita butuh data, ya udah kita ajak-ajak ngobrol doang, kita nggak ngasih apa-apa gitu, karena emang cuma sebentar juga. Kalau Gerala testing ini, beda dengan metode yang selanjutnya gitu ya. Di sini, seperti saya bilang ini metodenya bisa dilakukan secara spontan, tiba-tiba lah ya. Terus usernya juga random, bisa kita ajak siapa aja, kita nggak peduli user persona kita tuh siapa, user user kita tuh, target audience kita tuh siapa, kita ajak random aja emang karena tujuan buat lihat first impression gitu. Setelah itu ada juga yang kedua adalah usability testing. Usability testing itu, eee, metodenya lebih terstruktur. Jadi kalau tadi kan spontan kita ngajak ngobrol, kita nanya-nanya first impression-nya kayak gimana. Nah, tapi kalau usability testing itu tuh lebih terstruktur gitu ya. Kita mau menguji coba aplikasi ini, si user itu udah kita tahu, kita ajak, kita udah, jadwalin meeting buat nyoba aplikasi ini. Terus sebelum kita meeting atau sebelum kita lakukan testing dengan orang tersebut, kita biasanya udah tentuin nih skenario nanti ngetesnya tuh kayak gimana. Apakah dia harus pakai fitur ini, terus flow flow fiturnya kayak gini, terus expected result-nya atau hasil yang sebenarnya harus dicapai itu tuh kayak gimana itu ada skenarionya. Terus biasanya kalau misalnya metode ini, kita tuh punya metrik. Kita punya metrik atau poin-poin yang emang sebenarnya kita mau grab atau misalnya kita mau lihat gitu. Kayak, ini aplikasi itu secara anggap aja ya, aplikasi yang saya bikin itu sebenarnya kalau dari sisi user yang udah belum pakai, yang udah biasa pakai dan belum biasa pakai itu berbeda gitu ya. Contohnya kalau misalnya dia user-nya user lama, dia lebih cepat dan user-nya kalau misalnya user baru lebih lama. Nah, kita tuh mau waktu kita ngelakuin UT, kita tuh mau lihat seberapa lama sih user baru ini pakai dan beradaptasi dengan produk kita gitu. Misalnya contohnya untuk aplikasi perbankan. Berapa lama user ini, pakai aplikasi untuk ngejalanin skenario transfer aja. Skenarionya adalah transfer, terus berapa lama sih user ini nyobain desain atau aplikasi kita itu untuk mencapai tujuan transfer, uang gitu. Nah, itu biasanya kita track berapa lamanya, terus berapa kali salahnya atau berapa kali gagalnya nge-transfer, kayak salah ngeklik lah, salah pindah halaman lah, atau kayak gimana, itu biasanya kita capture ya. Setelah usability testing, di sini ada, metode, yang namanya A/B testing atau misalnya, ada sebenarnya banyak istilah ya, cuman emang biasanya kita nyebut A/B testing. Metodenya tuh, konsepnya tuh adalah kita punya 2 produk nih, kita punya 2 desain, kita bandingin satu sama lain gitu ya. Bandinginnya langsung ke user, jadi ini juga adalah metode yang bisa kita lakukan spontan. Contohnya saya punya 2 variasi desain nih. Nggak usah ke user-nya langsung atau nggak usah ke mana, saya nanya ke teman saya juga, dia udah sebenarnya kita udah lakukan testing gitu. "Bro, ini lebih cocok yang mana nih desain, lebih gampang yang mana yang dilihat dan lain-lain." Nah, itu sebenarnya kita udah ngelakuin A/B testing gitu. Walaupun emang nggak kita validasi secara langsung ke user, tapi secara konsep kita udah ngelakuin A/B testing. Kalau misalnya kita mau ngelakukan secara konsep, dan dilakukan ke user-nya langsung, ini ada beberapa cara. Misalnya kayak emang kita langsung ngajak orangnya ngobrol atau bahkan, misalnya saya kerja di perbankan, misalnya saya kerja di BRI ya untuk bikin produk BRI, bikin BRIMO. Saya nanya ke temen yang emang pakai bank tersebut gitu, pakai aplikasi tersebut. Saya tanya, "Bro, minta cek dong ini desainnya lebih bagus yang mana?" Gitu. Walaupun dia user kita, karena mungkin karena ada koneksi dan akhirnya dia teman saya, kita bisa langsung secara spontan buat nanya ke user-nya. Tapi ada juga yang emang kita harus melakukan, apa namanya, persiapan untuk ngelakuin A/B testing walaupun jarang banget A/B testing dilakuin secara persiapan yang matang dan ini itu. Daripada kita ngabisin waktu dengan pakai A/B testing, ya udah langsung usability gitu, kalau di kantor ya. Karena, apa namanya,
Kantor tuh kerjaan tuh nggak pernah habis, mau itu kantor swasta maupun, BUMN ya. Kalau kalau pemerintahan kalau di pemerintahan saya nggak tahu ya, cuman kalau di BUMN, baik itu perbankannya, baik itu, industri-industri lainnya yang punya BUMN, ataupun di swasta, itu kerjaan tuh nggak akan pernah habis. Jadi, daripada kita ngabisin waktu kerja kita cuman untuk validasi pakai A/B testing dan hasilnya cuman segitu doang, ya udah mending biasanya kita pakai langsung usability sih. A/B testing kita pakai emang kalau misalnya butuh spontan buat ngecari feedback doang. Di sini ada contoh gambar, ini, saya copy dari mana ya, saya lupa nama judulnya, nama judulnya, nama websitenya. Yang jelas website untuk itu ya, IXD kalau nggak salah, di IXD Interaction, Foundation. Ini ada satu desain, 2 desain. Ini dia mau ngebedain sih sebenarnya, tampilan layout-nya apakah mau dia secara kotak langsung secara penuh untuk jadi gambar, atau mau dijadiin galeri gitu. Sebenarnya ngebedain itu doang juga, itu kalau kita tanyain ke user-nya itu udah jadi satu, bukan satu ya, kita udah nerapin metode untuk testing yang namanya A/B testing. Oke, dari situ sebenarnya ada satu metode lagi, terakhir adalah heat map dan eye tracking. Ini heat map eye tracking tuh sebenarnya metode yang nggak bisa kita lakukan secara langsung, jadi harus ada tools untuk ngebantunya. Jadi karena ini itu adalah pengujian secara saintifik ya, kita mau lihat, kalau misalnya kita punya produk nih, kita punya desain, saat si user pertama kali ngelihat produk kita, ngebuka produk kita, aplikasi kita, si sudut mata, bukan sudut mata, tatapan mata dia tuh bakal fokus ke mana, terus yang bakal mudah dilihat sama user tuh apa, yang pertama kali dilihat, terus arah gerak mata dari selama dia buka aplikasi itu kayak gimana. Itu nggak bisa kita track secara mudah ya, Kak. Kalau misalnya moderated dan lab testing, ada lab testing ya. Jadi lab testing itu kita tuh nyediain suatu tools buat ngelihat gerak mata user, waktu walaupun jarang banget karena harganya mahal, buat ngelihat gerak-gerik mata dia. Tapi ada juga yang namanya tracking-nya tuh bukan dari mata, tapi dari kursor. Jadi kalau misalnya ini kursor saya nih, kelihatan saya gerakin kemana buat ngelihat atau ngebaca kayak heat map tracking, digerakin nih, ngebaca kayak gini heat map tracking, terus dia ngarahin kemana, itu bisa kita capture juga. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai gerakan mata benar-benar sulit karena alatnya susah, kita juga bisa track pakai aplikasi tersebut, pakai aplikasi untuk ngecek kursor ya. Itu tuh ada ini ya, apa namanya, ada tools yang namanya Hotjar, itu bisa dipakai teman-teman buat nge-track itu. Nah, balik lagi ke penjelasannya, sederhananya kalau misalnya heat map, ngebedain heat map sama gaze plot ya, atau eye tracking. Heat map itu kita mau lihat objeknya yang sebenarnya buat jadi menarik perhatian user tuh yang bisa nge-grab attention dia, atau misalnya jadi objek-objek yang paling poin utama saat dia lihat aplikasi itu bakal tertuju ke situ, itu apa gitu. Misalnya di sini ada contoh, kalau heat map, semakin dia merah atau misalnya semakin dia panas ya, karena namanya heat map. Semakin panas itu adalah sebagai objek yang bakal sering dilihat atau pertama kali dilihat sama user. Karena itu menarik perhatian dia. Sedangkan kalau glaze sedangkan kalau kalau gaze plot atau misalnya eye tracking, itu tuh bakal kita buat nge-track gitu ya. Dari pertama yang tadi saya jelasin ya. Pertama kali itu user bakal lihat apa, terus tahapan selanjutnya kemana, itu kita track menggunakan si metode eye tracking ini. Kita bakal praktekin metode ini dan juga usability testing ya. Tapi kita nggak akan bakal pakai Hotjar karena waktunya nggak akan cukup banget kalau misalnya pakai Hotjar dan ribet lah, kompleks kalau misalnya pakai sendirian dan waktunya nggak cukup gitu. Kita pakai tools sendiri, ada tools untuk analisis ini ya, walaupun kita pakai bantuan AI karena kita nggak punya alatnya dan nggak mungkin kita pakai tes beneran pakai Hotjar, kita pakai bantuan AI untuk analisis ini, sama nanti usability testing. Kalau misalnya usability testing bakal dipraktekin beneran pakai tools lain. Jadi nanti gimana caranya bikin, pengujiannya ya, pengujinya. Saya nggak akan bakalan ngejelasin untuk gimana caranya bikin metode skenarionya, skenario testing-nya karena itu teoritis dan panjang banget. Cuman di sini kita bakal nyobain gimana caranya nanti bikin si testing-nya dari desain yang udah ada kemarin, dari tahapan sebelumnya kita udah prototyping. Gimana caranya kita, bikin suatu
testing-nya menggunakan aplikasi nanti dituju yang kita bakal pakai, terus gimana caranya kita ngebaca metrik yang ada dari aplikasi tersebut gitu. Yang hasil testingnya ya, metrik yang dikeluarkan hasil testing. Mungkin kalau secara materi, teoritis, kurang lebih kayak gitu. Nggak panjang emang. Untuk hari ini emang sesuai dengan hari-hari sebelumnya ya, kita nggak ada banyak materi panjang. Dari metode dari design thinking di 2 sesi sebelumnya emang kita bakalan praktek. Jadi, sampai akhir nanti kita praktek terus, sampai besok ya, bukan akhirnya besok kita praktek terus. Jadi, kalau misalnya temannya teman ada yang mau ditanyain dulu dari penjelasan barusan, feel free buat nanya, silakan omongin langsung atau misalnya ditulis di chat. Sebelum kita lanjut ke praktek ya. Yuk, kalau ada yang mau ini, saya kasih waktu 5 menit ya. 20.10 saya lanjut dulu materi, biar nggak terlalu lama. Karena mungkin besok weekend kali ya, jadi teman-teman mungkin ada yang liburan lah malam ini atau misalnya pulang atau kayak gimana. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya nggak? Saya tunggu sampai 20.10 ya. Saya AFK bentar. Tapi ngedengerin kok, cuman emang matiin kamera doang sama mic. Tapi saya masih ngedengerin. Jadi kalau mau nanya, nanya aja, terus saya jawab. Atau di chat aja. Oke, Kang mau nanya, sepengalaman Akang metode yang paling bisa dipakai untuk metode yang mana dan kenapa? Eh, Metode yang biasa dipakai untuk testing ya, sebenarnya yang bisa kita pakai di industri ya udah langsung usability testing, tapi tergantung dari apa yang mau kita uji ya. Ada testing yang emang kita butuhkan untuk kayak cuman sekedar nanya impression doang, ya udah kita pakai Gerala testing, kita ngobrol ke banyak user. Ada yang testing yang kita butuh informasi mendetail, informasi tentang yang berapa lama user pakai, berapa sering user salah pakai fiturnya, berapa
berapa persentase kesulitan user pakai aplikasinya, itu kita pakai usability testing dan emang, sebenarnya bukan standar ya, cuman rata-rata perusahaan saat ini pasti dilakukan adalah usability testing. Tuh, atau kalau nggak usability testing ada beberapa yang namanya ada user acceptance test, itu sama juga namanya UAT. UAT itu biasanya dilakukannya nggak sama UX doang sih, biasanya UAT itu kalau udah aplikasinya udah jadi baru di-testing. Tapi kalau usability testing, itu nyoba penggunaan dari desain doang juga sebatas desain ya, belum jadi aplikasi itu udah bisa dilakukan UT, usability testing. Kenapa kita pakai itu ya karena sayang gitu kan kita punya punya waktu yang terbatas di kantor tuh seperti kalau tadi ngedengerin ya, tadi saya udah bilang kantor tuh nggak akan pernah habis, kerjaan tuh pasti ada terus. Kalau mestinya habis kemungkinan besar ada isu dengan perusahaannya, baik itu emang nggak ada kerjaan lah atau nggak ada pasar lah atau kayak gimana dan ada kemungkinan untuk, pengurangan pegawai ini itulah karena kalau misalnya nggak ada kerjaan berarti nggak ada pemasukan. Nah, kalau perusahaan yang baik adalah perusahaan yang nggak pernah habis kerjaan tuh. Jadi, dengan waktu yang terbatas sebagai karyawan gitu ya, kita punya waktu yang terbatas. Kita nggak punya waktu spare waktu untuk melakukan metode yang banyak. Dengan hasil yang sebenarnya cuma segitu doang gitu. Kayak tadi guerrilla testing, kita cuman buat lihat doang impresinya gitu kan. Sedangkan kalau untuk beberapa perusahaan kita, ya udah daripada ngeliatin impresi doang, first impression doang, ya udah kenapa nggak sekalian gitu, pakai metode yang lebih mendetail, informasi yang bisa kita grab-nya banyak gitu. Nah, itulah alasan kenapa rata-rata perusahaan sekarang tuh ya udah pakainya UT doang juga udah cukup, usability testing doang udah cukup. Karena UT itu lebih mendetail gitu ya, apa yang mau kita grab informasinya, apa yang mau kita cari gitu ya. Mau kita validasi ide kita tuh itu lebih ke gambar langsung pakai UT. Gitu sih. Karena kalau banyak sih alasan kenapa pakai UT ya, karena yang tadi kita punya spare waktu, terus kita punya spare resource-nya juga terbatas, jadi kita nggak mungkin melakukan sering-sering testing karena itu testing tuh buang anggaran juga sebenarnya. Bukan buang anggaran sih sebenarnya, ngeluarin anggaran gitu. Karena kita harus ngasih orang reward lah atau apresiasi untuk yang udah mau nyempatin waktunya buat testing. Itu kalau perusahaannya baik ya. Tapi ada aja yang perusahaan juga yang emang ya minta minta cobain gitu, tapi nggak ngasih feedback apa-apa juga ada. Nah, kalau perusahaannya baik, dia harus ngasih apresiasi dan ya kita ngeluarin uang gitu, ngeluarin budget. Jadi ya udah daripada banyak ngelakuin testing, satu doang udah cukup gitu dan pakainya rata-rata pakai usability testing. Itu sih, kejawab kan, Kang Naval? Terjawab, Kang. Makasih. Yo, oke. Ada lagi nggak? Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Kita bakal uji coba si desain yang kemarin kita udah bikin ya. Terus saya ganti share screen-nya berarti. Oke, sebelum kita ganti ke share screen, kita lihat dulu desain yang kemarin. Desain tahapan kemarin kita emang nggak banyak bikin desain dan desainnya nggak bagus-bagus amat. Ini bukan bagus dalam artian produknya ya, tapi dari secara visualisasi nggak ciamik, nggak cantik. Kemarin iseng doang bikin dan mendadak. Ini kita ada beberapa page yang ini mau kita testing ya, sebagai simulasi doang ya, simulasi gimana caranya pakai tools, usability testing-nya. Tapi sebelum kita mau pakai tools usability testing, kita mau nyoba dulu testing di tahap, bukan testing ya, tahap, metode untuk heat map atau eye tracking. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bakal melakukan beneran testing heat map sama eye tracking-nya pakai Hotjar, itu nggak akan cukup juga waktunya. Kita bakal pakai tools untuk ngebantu kita, analisis, saintifiknya ya. Itu pakai tools yang, base-nya sih AI gitu, bukan AI lah, machine learning gitu untuk nyoba aplikasinya. Bentar saya ganti sesi dulu ya. Saya harus share semua screen saya deh. Oke, muncul.
Kita bakal tes yang pakai tools yang namanya Fast3M. FAS dari 3M. FAS itu kepanjangannya Visual Attention. Nah, terus saya buka deh. Terus dia harus ke close dulu. FAS itu kepanjangannya dari Visual Attention Software. Jadi kita bakal ngecek visual attention yang tadi hotspot atau heat map dan spotnya ya, eye trackingnya itu kayak gimana. Jadi kita punya desain yang kemarin kita bikin, ini ada 3. Kalau kelihatan ada 3 ya. Kita mau pakai desain yang terakhir nih, yang analisis. Kita bakal pakai desain yang ini. Oh, bentar lagi. Kita bakal desain yang aktivitas ini. Kita mau track objek mana sih yang bakal jadi perhatian pertama dari user. Ini sebenarnya karena kita pakai tools bantuan ya. Dan ini juga gratis, tapi cuma 3 kali doang. Kalau misalnya mau sering pakai, berbayar, silahkan. Tapi kalau idealnya sih, nggak terlalu efektif pakai yang beginian. Ya. Karena kita nggak lihat usernya langsung kayak gimana. Kalau misalnya memang ada waktu lebih, atau misalnya ada kemungkinan untuk pakai aplikasi benerannya, pakai Hotjar tadi, ya udah pakai Hotjar aja itu cukup. Di sini saya pakai ini. Saya upload nih. Ini lagi dianalisis, emang agak lama. Oh, lama banget ya. Nah, sekilas sambil kita nunggu ini ya, saya ngejelasin dulu FAS ini sebenarnya kita buat nganalisis yang tadi ada heat spot-nya, ada gas map-nya. Sebenarnya ada beberapa output lain ya, selain dari dua metode tadi ya, heat map sama gas spot. Itu ada output lain, tapi nanti harus saya buka dulu isinya kayak gimana. Mungkin agak lama ya. Sambil kita nunggu, mungkin saya ke usability testing dulu. Jadi nanti kita ini sambil nunggu gitu ya. Karena saya nggak expect bakalan lama ini karena dulu agak cepet sih, cuman ini agak lama. Kita bakal praktek untuk usability testing pakai tools yang namanya Mesh. Ini untuk UT biasanya dilakukan. Jadi nanti desain-desain dari Figma yang udah kita ada, udah kita punya, udah kita desain, kita pakai di sini buat nanti kita testing secara langsung ke user gitu. User bakal nyoba desainnya, bakal nyoba prototype, dan kita bakal tracking informasi yang ada di dalamnya. Kita buka dulu yang demo. Bentar ya, kalau mau loading. Nah, dari demo ini sebenarnya kita udah disuguhin nih. Kalau kita bikin akun pertama, kita udah disuguhin demo ini dari si Mesh-nya ya. Terus di itu ada desain yang diintegrasiin sama Figma atau project yang diintegrasiin sama Figma, dan udah dicobain response-nya gitu, udah dicobain UT-nya. Jadi ini kalau misalnya kita buka, ada beberapa informasi yang kita dapat gitu ya. Dari result. Nah, saat si user nyoba ini ya, si aplikasi ini, dia kan bakal ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang disuguhi. Ada beberapa kayak survei gitu secara langsung tentang si aplikasinya. Ntar saya nyoba nyari. Nah, di sini juga kalau misalnya kita pakai si Mesh ini, kita bisa lihat yang namanya prototype test. Jadi nanti prototype-nya bakal dicoba sama user. Path-nya atau skenario-nya kayak gimana itu ada. Terus heatmap juga sebenarnya ada sih, heatmap juga di sini, cuman emang nggak terlalu ini ya, karena ini cuma heatmap doang, nggak pakai gas sequence-nya. Di sini kita bisa lihat si 14 user ini, untuk di halaman ini buat nyari flow ini ya, buat ngeklik suatu tombol atau flow-nya, dia tuh membutuhkan rata-rata waktu 12 detik gitu, dengan miskliknya 30%. Ini sebagai sampel doang ya, contoh doang, nanti kita bakal praktekin. Ini ada misklik 30%, jadi user bakal sering salah, dia nyoba ngekliknya, atau misalnya ngeklik si tombol-tombolnya, nyoba si flow-nya tuh ada kesalahan sebanyak 30% rate-nya ya. Dari situ sebenarnya kita udah kelihatan, atau misalnya dari situ tuh kita udah punya informasi ya, kalau ternyata aplikasi ini membuat si user itu kebingungan gitu, mana yang harus diklik. Alhasil dia ada misklik yang gede banget, 30 kali.
30%, dan itu cukup kita bisa anggap itu cukup gede gitu ya untuk dalam suatu produk, dalam satu halaman. Walaupun average durasi-nya 12 detik, 13 detik lah, 13 detik dengan waktu yang cepat gitu ya. User saat melihat halaman ini dia udah tahu selama 13 detik dia udah tahu apa yang mau dia klik gitu. Walaupun dia sering kliknya salah dan ada rate-nya 30 kali. Oke. Untuk di halaman selanjutnya, di sini ada beberapa skenario ya. Sebenarnya nanti nggak akan saya detailin secara langsung. Kalau untuk dari demo ini nanti kita bakal praktekin. Dan yang jelas untuk halaman-halaman lain dia misclick rate-nya adalah 0% dan average duration-nya cuma 1 detik. Dia udah bisa melakukan si flow itu gitu. Tapi untuk sekilas kurang lebih kayak gitu. Jadi emang Mesh ini bakal kita pakai buat usability testing ya, buat nanti ke user. Kita hari ini bakal praktekin gimana caranya pakai desain kita tadi, terus kayak gimana caranya kita bikin pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya nggak akan saya bikin secara detail, kan cuma kayak sebatas pertanyaan doang, gimana cara bikinnya, terus fitur-fitur pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apa, itu saya balikin ke teman-teman nanti kalau misalnya kerja mau bikin skenario tesnya kayak gimana. Sebelum kita praktek, saya lihat dulu ini deh. Kayaknya masih belum ya? Ya lama, bentar ya. Saya balik dulu ke Mesh. Atau harus di-refresh kali. Nah, udah deh, harus di-refresh. Kayak dari sini ada bentuknya tuh, bentar tadi itu web page ya. Ini yang tadi saya balik dulu ke Mesh ya, saya balik dulu ke Fast ya, belum ke Mesh. Ini saya screen ngecek areanya, si area dari aplikasi buat dianalisis. Nah, dari sini kita udah punya heat map. Ini masih trial ya. Dia punya heat map, dia tuh heat map tuh waktu saat si user ngelihat aplikasinya ya, ngelihat dari si aplikasi dari desain yang tadi, dia pertama dilihat adalah ilustrasinya gitu. Terus ada juga tulisan jogging dan beberapa catatan lainnya gitu. Dari situ dari navigasi contohnya di sini ada yang bakalan dilihat pertama adalah navigasi untuk schedule. Ini saya nggak bilang pakai tools ini bakalan akurat dan nggak bakal bilang benar juga, tapi ini bakal ngebantu kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu atau misalnya nggak ada alat atau nggak ada resource buat melakukan testing heat map dan get sequence ya. Tapi butuh ada reportnya, terutama kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa nih. Saya lagi bikin produk buat skripsi ya, misalnya buat tugas UAS apapun itu, kita butuh testing, tapi karena testingnya nggak bisa ngajak orang langsung, misalnya pakai testing juga udah cukup ngebantu gitu, jadi suatu testing ya. Di sini ada beberapa output ya. Yang pertama ada area of interest. Kalau kita nggak itu ada heat map, ada hotspot. Hotspot tuh yang tadi sebenarnya kurang lebih sama hotspot sama area sama heat map ya. Jadi waktu pertama kita ngelihat apa sih yang menjadi poin pertama dilihat sama si user itu kayak gimana, apa di sini yang saat di usernya buka aplikasi atau buka halaman ini ada 83% kemungkinan user itu pasti ngelihat dulu ilustrasi. 33% itu bakal ke teks, tapi ini teksnya nggak akurat. Jadi terlepas 33% ini apa yang pertama dilihat yang di 30 ada yang 83% dulu gitu. Emang nggak ini ya nggak akurat, tapi ya kita nggak bisa berharap banyak dengan AI ya untuk ngebantu kita. Walaupun sebenarnya saat ini udah canggih, tapi beda ya, nggak bisa menggantiin peranan user saat pakai aplikasi itu kayak gimana. Terus juga ada metode sequence atau titik lihat user ya. Sini user bakal saya nggak bilang ini benar-benar akurat, pasti salah sih. Cuma kalau ngebantu doang buat bagai ilustrasi ya. User pasti ngelihat dulu ilustrasi, baru itu ngelihat judulnya apa, aplikasi apa, mau dari ilustrasi. Nggak benar, tapi
at least udah salah juga sih, pasti bisa ngeliat akselerasi dulu karena gede terus baru ke aktivitasnya. Nah, selain itu ada visual element ini nggak bisa dijelasin secara sederhana ya, ini untuk scientific kita nggak pakai juga. Kalau di kita nggak pakai yang beginian sih justru. Cuman yang jelas ini ada. Kalau misalnya emang dibutuhin bisa dipakai gitu. Tapi jarang banget sih kita pakai visual element ya. Karena produk aplikasi kan kita nggak pakai visual element gitu. Nggak pakai testing visual element ya. Karena bukan desain-desain yang apa istilahnya artistik gitu. Kita desain yang fungsional dan artistik. Jadi visual elemennya nggak kita fokusin amat. Yang pasti kalau kita pakai fast listening, bantunya dipakai hotspot sama heatmap. Heatmap harus sequence saja. Walaupun yang tadi saya bilang kan pakai generator atau bukan generator, pakai tools untuk ngebantunya. Dan itu pasti nggak akan akurat dengan apa yang dilihat di user asli. Kalau misalnya mau dipakai jadi referensi itu bisa. Nah, saya balik ke mesh. Di sini kita praktekin gimana caranya bikin unit pakai mesh. Jadi di sini pertama saya bikin dulu project baru. Saya buka project, saya bikin new project. New projectnya adalah YouTube Studio Jam. Kita bisa di Jam. Di sini kita bakal bikin mesh sendiri supaya kita bisa interview tadi. Cuman ini harus beneran kita lakukan dan memang harus pakai mesh yang berbayar ya. Karena dia bakal ada fitur recording sesinya yang didapat dari itu lebih detail. Tapi kita pakai yang gratis dulu. Yang ini ada namanya Mesh Survey ya. Di sini ada beberapa yang udah jadi, bisa kita pakai. Mau pakai kayak gimana itu udah mau bikin cara visualisasi informasi arsitektur yang kemarin bahas itu bisa dari RPS atau Net Promoter Score. Kita boleh nyari feedback ya tentang user produk kita gimana itu bisa. Tapi kita nggak akan pakai dulu, kita bakal nyoba dari nol. Kalau kita bikin dari nol untuk bikin aplikasinya ya. Nah, sebelum itu harus ada untuk kita integrasiin dengan Figma. Ternyata saya udah lama pakai ini soalnya. Di sini welcome screen kita nggak apa-apain karena itu bawaan dari diedit. Dan di sini bakal kita prototype test atau kita coba prototype-nya ya. Bisa itu nanti bakal nyobain prototype-nya. Dari situ tergantung ada biasanya sih kita ngasih informasi ya kayak untuk nyoba testing itu kita kasih dulu arahan gitu untuk coba tes ini kayak gini kayak ini dan lain-lain baru kita kasih prototype-nya. Cuman ini kapan waktunya terbatas, kita langsung coba si prototype kasih tasnya kayak gimana ya. Coba buka saya kayaknya udah dulu gitu dari versinya yang kita isi udah kasih prototype-nya bisa dari mana aja. Ada beberapa tools yang support di sini ya, ada Figma, ada Bixby, ada Sketch, ada apa. Karena kita semua jadi desain pakai XD di ini kita pakai kita nyanyi tadi kita pakai Figma kita bisa ada dari Figma ya. Kita kasih akses dulu Figma-nya ya. Figma-nya harus saya kasih akses yang kemarin ya. Saya akun mesh yang akun utama saya dia punya banyak slide lah dan punya kerjaan gitu. Tinggal bisa siapa ini saya pakai dulu yang ini. Saya share akun dulu ya. Ini benar saya invite.
Saya copy linknya. Nah, di sini kita mau pakai halaman untuk logo ya. Startnya adalah login. Goalsnya adalah kita bisa tulis kita mau ngasih goals si waktu itunya ya. Oh ini boleh. Kita kalah ini berarti. Klik dulu. Nah, kita bisa ngasih goals ke user kita tuh gimana apakah kita mau sediain tujuan ya buat dicapai sama user yang bisa bilang testing atau ngasih explore. Kalau explore ya udah kita nggak ngasih secara jelas ya kita bahas udah pakai doang kita coba doang. Bisa mau coba gimana itu cara. Ini ada beberapa settingan itu mau bisa dipelajari atau coba aja. Jadi kita coba yang goalsnya adalah start. Bentar. Goals ini dia tadi dia ubah home ya. Kalau sebenarnya kita banyak dari ke aktivitas. Kita ada 2 goal kita mau coba. Ada kita bisa setting atau extract. Jadi kalau kita set dia akan beruntun flow-nya. Tapi kalau misalnya screen kita mau saat dia masuk screen tersebut dia langsung si goals gitu ya. Ini kalau misalnya di set itu banyak. Nanti saya bakal contohin flow bisa banyak ya. Tapi kalau misalnya gini doang kita coba kayak gini kalau doang. Udah itu biasanya ngasih suatu pertanyaan lah. Open question atau misalnya input lah, misalnya multiple choice ada banyak. Kayak contoh kayak open scale deh. Ini pertanyaannya ya. Berapa ini sambil itu kayak gini dia emang bisa temenin kayak gini kalau misalnya ada survei ada kita coba prototype terus masuk survei gitu ya. Saya angka. Nah ini kita contohnya emang kita banget kita coba 3 doang ya. Ada blok untuk welcome screen-nya, ada blok untuk prototype-nya, ada blok juga untuk pertanyaan. Kita contohin kita atau misalnya kita play aja dulu. Kalau kita start. Saat kita review dulu, ini bisa kita kasih link-nya ke user. Kita user itu bakal nyoba di handphone saat dia nyoba get start. Nah ini kita kasih narasi kali judulnya kayak gimana. Kalau misalnya kita masuk ke deskripsi di sini bakal ditulis. Oke, saya coba kasih deskripsi deh. Kayak dulu link. Ini saya bikin asal doang. Harusnya nggak kayak gini sih biasanya orang-orang yang nulis bener ya. Saat di preview kalau loading. Nanti ada halaman ini ada deskripsinya. Nanti kalau misalnya teman-teman nyoba YouTube itu bisa lebih detail. Coba minta ilustratornya atau ilustrator ya UX writer-nya. Ya, kalau kantor sih punya nulis untuk aplikasi untuk nyoba kayak gini. Nah saat di sini kita tuh bakal tracking gitu ya, mulai saat kita get start si user tuh bakal coba si desain halaman ini. Kalau misalnya di handphone ya lebih
jelas ya kalau misalnya nyobanya Gen Connect ini kan kita nyoba pakai web ya. Saat kita klik asal klik itu tuh kita ke record dia tuh ngeklik yang mana aja terus seberapa lama sih dia nemuin tombol buka aplikasi ini gitu. Nah, kalau dia udah nggak masuk ke halaman ini karena tadi goals-nya adalah cuma buka halaman ini, dia langsung jalan gitu. Jadi ketemu apa sih tujuannya user gitu ngebuka halaman mana gitu, goals-nya apa. Dari situ setelah misalnya prototipe-nya baru kasih pertanyaan seberapa sih aplikasi yang dipakai. Kayak kalau kita dulu cara sederhana, secara penjelasan simpelnya ya, UT itu kurang lebih kayak gitu kita coba ngasih prototipe-nya ke user, kita coba kasih pertanyaan, nanti dicoba secara langsung prototipe-nya, terus kasih feedback, sulit nggak, kayak gimana dipakainya. Terus sebagai preview, kalau misalnya preview doang sih nggak ada hasil ya, nggak bisa kita tracking. Tapi kalau misalnya kita testing nih, kita coba go live-in, jadi kita bisa nyoba secara langsung si aplikasinya, si prototipe-nya ya UT-nya. Kalau kita buka di handphone juga bisa sih. Teman-teman nanti kalau mau dicobain bentuk tampilannya kayak gimana, saya copyin. Saya nggak akan ngopiin yang gini, saya nggak bakal ngopiin yang udah jadi, yang udah running, karena kalau ini kan terlalu simpel ya. Saya cuma ngeliatin cara pakainya doang. Ini sini kita asal klik dulu, terus kita buka aplikasi, baru selesai, continue. Kita kasih 5. Dari apapun yang digunakan user atau dilakukan user dari tahap tersebut saat UT ya, itu tuh kita bakal terima hasil output-nya. Seperti yang tadi ya, dari result. Saya di situ sukses rate-nya 100% karena bisa ngelakukan prosesnya sampai akhir. Tapi di sini ada 75 misclick rate karena saya coba ngeklik-klik asal mana-mana aja gitu. Gitu. Di sini ada heat map-nya, tadi ada beberapa titik yang saya klik, itu kelihatan di sini. Terus setelah saya klik yang tombol tombolnya itu baru ngarahin ke aplikasi, pindah ke halaman. Dan itu goals-nya. Nah, kurang lebih untuk pakai hotspot atau misalnya pakai heat map, dia gitu bentuknya. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau misalnya pakai tools tambahan, bukan tools tambahan ya, tools generator pakai FastDM ini dia pakai otomatis pakai sistem tuh di ngeceknya. Cuma kalau ini beneran dicobain pakai user gitu. Jadi user bakal bener-bener nyobain si aplikasinya. Dia ngeklik mana dan itu yang di tracking jadi heat map. Tuh, saya close dulu. Sederhananya proses UT kayak gitu. Walaupun nanti kalau di kantor kompleks banget, tapi itu nggak akan dikerjain sendiri, tenang aja. Nanti UT itu banyak kan barang-barang kerjanya. Nah, dari situ ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum nanti saya liatin mesh yang udah jadi ya, yang banyak hasilnya dan screen-nya banyak. Tapi itu kerjaan saya di kantor sebelumnya, jadi mungkin bisa dilihat doang ya. Kita bakal nyobain. Kurang lebih ada yang mau ditanyain dulu nggak, Kang? Teh dari situ. Ntar saya pindah dulu screen. Biar pindah ke mesh yang ini ya. Nah, ada yang mau nanya dulu nggak dari situ? Kalau misalnya ngebingungin bisa ditanya aja. Kalau misalnya saya kecepatan atau salah ngejelasinnya bisa dibilangin, dikasih tahu ya. Yang mau ditanya nggak? Oke, sambil saya coba ini ya, nge-share screen HP saya ya. Bentar, saya matiin dulu share screen ya. Saya nyoba buka handphone saya biar bisa dicobain testing langsung ya, pakai handphone kayak gimana.
Bentar, Kang. Bentar ya. Oh, saya error nih mirroring handphone-nya. Agak susah mirroring. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba ini lagi deh. Ntar internal testing. Ntar saya coba balik lagi share screen. Kita bakal nyoba si desain ini yang udah pernah dicobain. Ini kita coba share link-nya. Salah. Maka pencet. Nah, ini kita dulu tim saya sama yang ada di kampus ya, sebenarnya sama dosen di Sistem Informasi Widyatama, kita nyoba bikin aplikasi ya. Bikin suatu aplikasi, aplikasinya itu untuk tentang, absensi di sekolah tapi pakai geofencing. Jadi kalau misalnya dia di luar kelas, absennya dia nggak akan bisa absen. Ini kalau kita pakai bentuk bentar FN. Kalau di mobile, ini bentuk halamannya gini, kayak kayak beneran bentuk jadi handphone aja gitu. Saat kita nyoba get start, nanti kita lagi nyoba untuk flow registrasi dan login. Saat kita get start, dia bakal halaman si aplikasinya. Oh salah, saya jangan jangan pakai yang ini sih harusnya. Bukan link yang ini ya, bukan link yang ini. Ini nih, yang live test. Nah, ini. Kita coba mana URL-nya. Kita pakai halaman handphone aja biar gampang. Nah, loading ya. Nah, kita get start.
Kita untuk nyoba aplikasi registrasi dan login. Ini nanti, kita tampilin si halamannya. Jadi sebagai penjelasan, registrasi login ini kita user mau nyoba gimana sih login daftar ke dalam aplikasi. Sebagai contoh dia dapat email untuk, login ya, konfirmasi loginnya, pendaftarannya. Dia saat klik konfirmasi oh, saat dia klik konfirmasi, oh ini prototipe-nya nggak jalan nih. Tes dulu deh. Ya ini nggak dijalanin si UT-nya, karena udah lama nggak dibuka jadi nggak dijalanin. Cuman yang jelas kurang lebih kayak gitu sih. Nggak bisa kita praktekin juga sih yang udah jalan. Harus nyoba dari nol. Harus nyoba yang tadi dibuat ya. Mana share screen-nya? Masa scene? Yang tadi kita udah pernah kita buat testing, yang ini. Oh, baik, bentar. Kita coba yang demo deh. Yang demo kita nyobain. Saat kita copy linknya. Nah, review. Ini kalau misalnya kita pakai yang demo, terus halamannya kita pakai untuk halaman mobile. Oh, nggak bisa nih, karena aplikasinya web. Kita ada nyobain si desainnya atau si prototipe-nya. Dia ada pertanyaan. Saat UT ini kayak berapa lama sih atau pernah nggak sih teman-teman nyoba nge-booking perjalanan ya, booking perjalanan selama 6 bulan terakhir? Kalau misalnya kita jawab tidak, itu kita record hasilnya. Terus pernah nggak sih kenal nggak aplikasi yang namanya Brigger untuk booking booking perjalanan? Kalau kita nggak jawab, kita no, itu nanti kita di-record juga sih informasinya gitu. Nah, tapi karena kita jawabnya no terus, kita bisa, asumsiin kalau misalnya ternyata user ini tuh yang kita mau uji coba tuh bukan user kita gitu. Jadi saat kita, nyoba ternyata user-nya bukan user yang pernah pakai aplikasi kita, ya udah, kita nggak lanjutin UT-nya gitu, karena dia bukan user kita. Tapi kalau misalnya dia adalah user kita ulang lagi dari awal. Kita next, nah ini kita anggap ya, continue, terus kita udah pernah ngedengar juga aplikasinya, udah itu di-continue, nah dia langsung ke halaman untuk nguji coba gitu. Nah, "You are participating in user research study run by Bridger, booking app platform," dan lain-lain, bla 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 bla. Saat saya continue, nah ini ditanya, "Pernah nggak nge-booking pakai Bridger selama 6 bulan terakhir?" Kalau saya bilang, "Ya," ini anggap jawab apa aja sih, sebagai kita saya tes doang ya. Nah, kita kasih NDA dulu, kalau misalnya ini, testing-nya adalah confidential, nggak bisa kita kasih sebarluaskan. Saya continue, kita bakal nyoba si halaman aplikasinya. Nah, di sini, UT-nya adalah user kita bakal disuruh untuk nyoba booking di tanggal 22 sampai tanggal 24 untuk, booking hotel berarti ya, Night in London. Terus saat get started, kita bakal nyoba tuh si desainnya. Apa sih yang mau kita klik gitu. Kalau misalnya user-nya kebingungan dengan task yang harus dibuka, dia bakal keklik ke mana aja gitu. Tapi kalau dia udah ngerti, gampang mengertinya atau aplikasinya desainnya gampang dimengerti, dia bakal ngeklik ngarahin ke London. Saat dia klik, baru pindah halaman gitu, sesuai dengan skenario tes. Udah itu dia bakal nge-booking, nyari nyari tombol booking tuh mana gitu kan. Mau mau milih yang mana, kabarnya dan lain-lain, itu saya klik aja yang mana,
terus milih tanggalnya, terus saat dia pilih berdasarkan skenario tadi ya, tanggal 22 sampai 24 April, sini sampai 24 gitu ya. Udah itu saat klik pilih tanggal, baru bayar. Nah, UT itu kurang lebih kayak gitu. Kita gimana caranya kita ngarahin si user, coba pakai aplikasi kita tracking berapa kesulitan user, terus kita nanya experience dia nyobain desain itu kayak gimana. Kalau kita anggap 5, terus klik upload the filter, kita start. Ini prototype untuk pakai filter, kalau misalnya kita filter buat nyari ya, buat nyari yang harganya murah kah, gitu, atau mana itu diklik gitu. Buat masih banyak sih rangkaiannya gitu. Ini apa? Focus on the tulisannya apa ya? Oh, ya udah, kurang lebih kayak gitu sih, Kang, Teh, buat uji cobanya. Saya nggak bisa praktekin secara langsung karena kebetulan nggak ada akun yang bisa saya pakai ya. Karena akun mes yang utama saya biasanya udah penuh tuh. Karena kalau misalnya pakai gratis ada banyak. Terus pakai akun kantor juga nggak memungkinkan karena itu punya isian punya kantor. Kurang lebih kayak gitu sih cara pakainya. Jadi nanti saat kita ngelakuin usability testing kita bikin pakai mes ini, bikin project, mana tadi project, bikin project terus isinya kayak tadi konsepnya gitu. Ada satu mes, ada satu alur ya. Kita coba. Kalau misalnya kita mau nyoba aplikasinya saat kita nge-build, kita ngasih blog, apakah dia mau jadi kasih pertanyaan, apakah kita harus nyoba live test aplikasinya, pertanyaannya ada banyak, ada bentuknya legal screen, kalau legal screen itu harus yang berbayar buat nyari ngasih agreement ya. Terus ada beberapa pertanyaan, jenis pertanyaan kayak open question tuh dia bisa dijawab terserah si usernya. Ini nanti diisi sebebas mungkin free text. Ada juga simple input tuh kayak nama Anda, ya, dia teks bentuknya teks atau misalnya berapa umur Anda. Ini bisa di-set jadi numerical, jadi yang di-inputnya cuma angka doang. Bisa juga bisa juga tanggal. Itu bisa di-input, nanti si user bakal input tanggal dan lain-lain. Itu bisa pertanyaan yang bisa kita pakai untuk Qt. Terus juga ada multiple choice. Itu kalau misalnya jawabannya ada banyak. A, ini B, ini C. Ada juga fitur untuk opinion scale tadi udah saya liatin, terus ada context string. Context string tuh kalau misalnya kita mau ngasih suatu pertanyaan tapi ada gambarnya lah ya. Berapa POI gambar tersebut. Point of interest apa itu? Berapa tingkat? Itu sih Kang paling kalau misalnya secara sederhana ya, karena emang kalau mau ngejelasin duty sebenarnya nggak bisa online sih. Harus emang offline dan nggak memungkinkan karena saya nggak memungkinkan untuk ke Bandung. Karena kemarin udah sih, minggu kemarin saya udah ke Bandung, jadi nggak mungkin buat balik lagi ke Bandung untuk minggu ini ya. Jadi nggak bisa kita cobain secara langsung dan praktekin secara langsung. Jadi cuma untuk sekilas dengan waktu yang terbatas, penjelasan untuk cara bikin UT pakai mesh kayak gitu sih. Teman-teman bisa nyoba praktik sendiri, banyak kok literaturnya, banyak tutorialnya, dan banyak yang lebih better dari saya ngejelasinnya gitu. Karena emang agak belibet sih ngejelasin yang beginian tuh kalau nggak dipraktekin offline ya. Itu sih Kang, Teh. Ada pertanyaan dulu nggak? Sorry, kalau saya kelihatan agak capek, emang hari Jumat biasanya di kantor capek banget, banyak kerjaan, banyak meeting. Jadi sedikit nggak fokus sih buat ngejelasin hari ini ya. Harusnya sih besok aman kalau besok weekend ya. Besok kan prakteknya kita bikin desain sistem dan semuanya pakai Figma.
Harusnya sih saya lebih better ya kondisinya. Gitu Kang, Teh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo? Kalau ada ditanyain, tanyain aja dulu biar, bisa saya jawab, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain di luar juga sebenarnya bisa-bisa aja, nanti saya jawab sih. Di luar sesi ya maksudnya? Ada nggak? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin itu aja sih panitia, tim panitia, dari saya untuk sesi kali ini emang nggak banyak sih materinya, cuma nyoba-nyoba jelasin pakai Mesh itu kayak gimana. Harusnya sih praktek yang banyaknya di besok ya, besok bakalan panjang, agak sedikit panjang dan itu semuanya praktek, materinya cuman kurang dari 5 slide lah, buat nggak kurang dari 10 slide, nggak akan banyak. Itu sih kalau dari saya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita cukupan sekian aja sih untuk sesi kali ini. Mohon maaf sayanya agak kelihatan capek soalnya hari Jumat emang meeting, semuanya meeting ya, kerjaan saya meeting doang kalau mau hari Jumat, jadi agak capek juga. Nah itu titipan dari tim panitia itu ada link feedback, diisi dulu, nanti di-screenshot ya meeting-nya, kalau nggak salah sih harus di-screenshot, jadi teman-teman harus screenshot dulu saat ini, terus isi feedback study jam-nya, udah itu sih, dari saya sih nggak ada lagi gitu. Oke, saya kasih waktu buat teman-teman nge-screenshot dulu deh, biar nggak ini ya, nggak kelupaan harus di-screenshot. Kita pastiin jam 9 kita tutup deh kelasnya.